Tadi nggak di atas, nggak di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Panjang umur, semoga selalu diberikan barokah sehat panjang umur. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah al-ayat. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah sayyidul fadilah wal barokah, para guru, para orang tua semuanya, yang semoga detik ini, hari ini Allah alirkan barokahnya di tempat ini kepada kita semuanya. Wa ala niyati Sayyidi Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Pengantin di sini aja, di atas. Wa ala niyati Sayyidi Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Di sini aja teh. Ini enggak apa-apa. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang dengan rahmat Allah sebab barokah yang pertama, barokah kedua orang tuanya, barokah guru-gurunya, barokah doanya ulama wali-wali Allah, dengan sebab barokah kekeramatan doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, dengan syafaatnya baginda Rasul, dengan izin dan ridho dari Allah sebab rahmatnya, Syekhul Hajat, Syekhul Maksud, yaitu Bapak Haji Jainuri Al-Fadli SHMH, dan juga Ibu Hajah Eva Nopianti, yang pada hari ini Allah perkenankan niatnya, hajatnya, bahwasanya pada hari ini di hari Sabtu tanggal 23 Oktober, betul? 2022 Allah perkenankan, yang dimana nanti sekitar ba'da zuhur beliau habis acara walimatus safar umroh. Pada saat ini beliau langsung menuju bandara dan terbang menuju kota suci Mekah wal Madinah. Amin Allahumma amin Allahumma. Dipanggil oleh Allah dan mengikuti kehendak panggilan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan juga melaksanakan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ziarah Makkah wal Madinah, bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tidak Allah berangkatkan kecuali berangkat membawa barokah, berangkat membawa selamat, pulang membawa selamat, dan membawa tambah-tambah barokah haji yang tambah mabrur. Amin Allahumma amin Allahumma. Karena ketika seseorang insan dipanggil oleh Allah untuk datang ke kiblatullah, untuk datang ke Baitullah, adalah sosok-sosok yang dipilih langsung oleh Allah, sosok-sosok yang dikendarai oleh Allah oleh kendaraan barokah, yang dimana barokah itu adalah amrun ilahiyun, sebab rahmat, kebaikan, dan kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah, mungkin beliau berdua, Bu Haji dan Pak Haji, udah yang kesekian kalinya berangkat ke Tanah Suci. Semoga semua yang hadir dan berkumpul bersimpul di tempat ini pun kecipratan barokahnya dapat Allah takdirkan bisa ziarah Mekah wal Madinah. Amin Allahumma amin Allahumma. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, mobil khusus aparatur pemerintah desa setempat, semoga senantiasa berada dalam taufik hidayahnya Allah, senantiasa berada di dalam rahmatnya Allah, dan juga desa ini ditambah-tambah barokah.
para alim ulama, para asatid, para asatijah, wabil khusus ibu-ibu ustazah dan segenap jamiah majelis taklim yang mungkin yang jauh yang dekat Anda diundang semua, tidak akan muat mungkin tempat ini, betul? Karena Bu Haji ini pimpinan daripada majelis taklim di beberapa kecamatan. Alhamdulillah, para ustazah dan ibu-ibu pengajian semua yang hadir pada hari ini, tidak Allah kumpulkan kita kecuali kita sama-sama menjemput ampunan dari Allah, kecuali kita sama-sama menjemput rahmat dan barokah dari Allah. Dan sebab barokah, semoga kalau ada yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang terlilit masalah ekonomi Allah mudahkan perekonomiannya, yang punya niat, punya hajat ingin berangkat ziarah Mekah wal Madinah Allah mudahkan milik rezekinya. Amin Allahumma amin Allahumma. Syukur kepada Allah yang dengan daya kekuatan kuasanya, di mana Allah dengan daya kekuatan kuasanya telah menciptakan kita hanya dari satu tetes air yang hina, betul? Air yang hina, kemudian Allah sempurnakan kita dengan rahmatnya. Allah sempurnakan kita menjadi manusia yang diberikan akal dan sempurna, sehingga Allah sempurnakan kita dengan agama Islam yang kita cinta, betul? Melalui agama Islam inilah kita jadi manusia yang memiliki agama, betul? Tetapi kita pun harus sadar dan patut kita renungkan dalam-dalam dari mana berangkatnya agama Islam ini, betul? Berangkatnya agama Islam dibawa dan diemban oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tanah suci Mekah, dari Mekah wal Madinah, kemudian dibawa oleh para aulia-aulianya Allah sampai ke Pulau Jawa, diperbesar, disiarkan oleh para alim ulama-ulamanya Allah, sehingga sampai ke kecamatan Ciampel ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bulan ini adalah bulan Maulid, betul? Bulan di mana diperingatinya hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah, selamat datang kepada Gus Nora Iqbal Jamalul Lahir, yaitu beliau adalah putranya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Barbari. Tepuk tangan buat beliau, putra guru dan orang tua. Alhamdulillah bisa hadir pada hari ini. Lanjut ibu-ibu. Di sini aja, Mas. Di panggung sih. Izin. Di sini aja di panggung, Mas. Izin ya. Lanjut ibu-ibu. Di mana di bulan ini adalah bulan yang istimewa, bulan di mana diperingatinya hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan ini Pak Haji Jainuri, Ibu Hajah Eva Novianti diberangkatkan oleh takdir dari Allah di bulan yang sangat mulia ini ke tanah suci Mekah wal Madinah. Di situ nanti Bapak Haji Jainuri akan tambah meresapi lagi bagaimana perjalanan demi perjalanan syiar Islam yang dibawa oleh seorang utusannya Allah baginda Rasul, dari mulai lahirnya Nabi di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah, kemudian Islam bagaimana tersambungnya dengan syiar para alim ulama wali-walinya Allah yang ada di Pulau Jawa. Betul? Rasul lahir pada hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul, tahunnya tahun gajah. Kenapa bisa disebut tahun gajah? Karena di saat Nabi lahir, di saat itu seorang Raja Abraha yang berkuasa, yang punya sifat adidaya, ingin menguasai sebuah daerah yang lebih maju.
berniat hendak menggempur kota Mekah, terutama kiblatullah yang namanya Ka'bah, beserta tentaranya dengan menggunakan kendaraan gajah. Ketika Raja Abraha beserta pasukannya mau menggempur kota Mekah, belum sampai kota Mekah, belum sampai Ka'bah, Raja Abraha terhenti gajahnya, langsung rem sekaligus di perbatasan kota Mekah. Kenapa ngerem? Karena ada pertolongan Allah. Ketika ngerem diikat pakai tambang sama anak buahnya, tetapi gajah itu malah berputar-putar dan jatuhlah Raja Abraha. Tidak cukup dengan itu Allah menghukum Raja Abraha. Allah datangkan ribuan bahkan miliaran burung yang namanya burung ababil. Dari situlah turunlah surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim khairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Turun surat Al-Fil di situ. Dan bertepatan dengan lahirnya seorang utusan Allah dalam keadaan yatim baginda Rasulullah Muhammad SAW dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Di saat itu ketika orang Mekah pada murat-marit gunjang ganjing ke Mekah, orang penghuni masyarakat Mekah pada keluar dari kota Mekah, Siti Aminah cuma bilang seperti ini kepada anaknya, bersabar dan bertawakallah nak kepada Allah. Allah akan menurunkan pertolongannya. Disitulah Allah menurunkan pertolongannya dengan mengirimkan burung ababil membawa batu dari neraka sehingga tewas semua pasukannya Raja Abraha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum cukup Allah menguji Nabi, selamat baiknya Nabi. Tetapi ketika Nabi lahir, Siti Aminah tidak bisa mengeluarkan air susunya. Kemudian Rasulullah pada saat jabang bayi disusukanlah oleh pembantunya daripada pamannya Abu Jahal. 2 hari disusui oleh pembantu pamannya Abu Jahal. Lantas Abu Jahal melarang agar pembantunya tidak mau menyusui bayinya baginda Rasul. Akhirnya Nabi berhari-hari tidak bisa menyusui. Kemudian Allah gerakkan hatinya seorang budak. Allah gerakkan hatinya seorang yang punya jiwa mulia, yaitu namanya Halimatus Sa'diyah. Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah kalau dulu di Mekah itu ada yang namanya pasar ASI. Kalau kita makan, kalau ibu nggak bisa nyusui, tinggal beli di toko, mau SGM, mau laktogen, banyak apa enggak? Kalau zaman dulu mah di kota Mekah itu disebutnya pasar ASI. Jadi ibu-ibu yang subur air susunya bawa gemblok bayi ngikut lelang pasar disebutnya pasar ASI. Halimatus Sa'diyah beserta suaminya dari luar negara datang ke kota Mekah mau ikut pelelangan yang namanya di pasar ASI. Ketika sampai Mekah, pelelangan sudah selesai. Akhirnya suaminya Halimatus Sa'diyah ngajak pulang lagi ke negaranya. Ibarat bahasa orang Ciampel mah, Neng, udah kita balik lagi. Kenapa bang? Mending kita tunggu sampai besok, gak kuat Neng. Anak kita sudah sakit, kamu sudah sakit, berjalan berhari-hari di gurun pasir. Bagaimana panasnya? Makanya jamaah mani kepanasan hari ini gak seberapa. Betul? Betul? Apalagi Haji Denuri besok di kota Mekah. Mudah-mudahan musim dingin. Amin Allahumma. Halimatus Sa'diyah akhirnya tidak mau diajak pulang sama suaminya. Jangan dulu, kita tunggu lelangan besok. Enggak Neng, kita harus pulang. Kita jual onta ini untuk ongkos kita pulang. Ketika itu ontanya Halimatus Sa'diyah dilelang, maka di saat itu onta ngamuk, lari sekencang-kencangnya, dikejar. Maka unta itu berhenti tepat
di rumahnya Siti Aminah, di mana di situ sedang diayun jabang bayi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika unta itu terhenti, Halimatus Sa'diyah melihat ada bayi yang lagi diayun. Katanya Siti Aminah, ibu sini masuk. Enggak, saya enggak berani. Saya kesini ngejar unta saya. Kenapa unta saya berhenti di sini? Enggak, ibu masuk, ayo makan. Ketika diajak masuk, melihat ada bayi yang lagi diayun, dideketin sama Halimatus Sa'diyah. Subhanallah, ini bayi begitu tampannya. Ini bayi begitu gagah dan bersinar serta bercahaya. Begitu dipeluk sama Halimatus Sa'diyah, di situ jabang bayi meraba-raba dadanya, menandakan sudah berhari-hari bayinya baginda Rasul sudah tidak meminum air susu seorang ibu. Begitu disusukan, bayi saya sudah berhari-hari sudah tidak ketemu dengan air susu. Setelah disusukan, akhirnya Nabi dengan Halimatus Sa'diyah yang pada saat itu di kota Mekah sedang zaman genting. Ketika seorang utusan lahir, di saat itu datang isyarah ilham kepada para pendeta, datang isyarah ilham kepada para biksu bahwa telah turun sebuah cahaya yang terang benderang, telah turun seorang utusan jatuh di kota Mekah, namun tidak tahu di mana bayi itu dilahirkan. Dicari oleh para pendeta, bayi itu mau diculik. Karena bayi Nabi mau diculik, akhirnya diungsikan, dipisahkanlah Nabi dengan ibunya Siti Aminah selama bertahun-tahun. Coba ibu punya orok, punya bayi, sudah nggak punya bapak, lahirnya terus harus dipisahin sama anak. Kuat apa nggak diuji begitu? Betul? Bertahun-tahun Nabi dengan ibunya Siti Aminah dipisahkan sampai Nabi bisa jalan. Kemudian setelah bisa jalan dianterin lagi ke kota Mekah. Tetap itu ketika Rasul masih kecil pun banyak yang nyari. Nabi itu mau dibunuh, mau diculik. Akhirnya diungsikanlah ke goa. Balik lagi, akhirnya Nabi beserta Siti Aminah hijrah ke kota di mana tempat kelahiran ayahanda tercintanya, yaitu Abdullah. Ketika hijrah ke tempat kampung halaman ayahandanya, pulang lagi ke kota Mekah, Siti Aminah meninggal dunia. Disitulah kesedihan yang terdalam bagi baginda Rasul, karena dia harus ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang yatim piatu. Di situ apa yang patut kita kaji? Kalau kita kupas sejarah itu teramat panjang, sedikit tetapi mampu kita pahami. Untuk apa Allah membawa kita ke kota Mekah dan Madinah? Agar kita menserati dalam-dalam bahwa kuasa Allah dari sejak zaman Nabi Allah, zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai detik ini itu tiada berubah. Betul? Tidak berubah? Berubah apa enggak? Ibu ngehamilin anak, ya, bikinnya bareng sama bapak, mirip apa enggak kan? Nah, masih ada apa enggak kuasa Allah? Padahal di perut ibu nggak ada ciptaan manusia, ada nggak ciptaan manusia? Biar dokter pinter banget, ya, hebat banget tuh dokter, dia cuma bisa memprediksi bagaimana penciptaan seorang bayi yang berproses dari satu tetes air yang hina sampai uik-uik bisa ada ruhnya. Betul? Begitu keluar, kalau ibu bapaknya kulitnya putih, anaknya bule. Betul? Kalau ibu bapaknya kulitnya hitam, anaknya hijau botol. Bener kan? Kok bisa? Disitulah adanya kuasa Allah. Orang dipanggil bisa umroh Mekah wal Madinah, bukan orang-orang sembarangan. Termasuk pada hari ini kita berkumpul di tempat ini pun adalah orang-orang pilihan dari Allah. Insya Allah, semoga Allah takdirkan bisa jarah Mekah wal Madinah. Amin Allahumma. Jadi sekaligus Maulid Nabi ini gitu, di teleponnya baru kemarin. Haji Januari, Kiai kalau ada waktu, nggak ada acara, besok saya mau berangkat umroh. Mendadak awet Pak Haji. Tapi alhamdulillah, subuh-subuh saya dari habis sholat subuh, sekarang jauh di Kali Asin Tindak.
Makanya tadi kata saya di sini, lah kiai dulu mah bule karang hitam nggak jadi orang Empang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Bu, kemarin saya beli tanah 400 meter di daerah Candi Jiwa Batu Jaya, perbatasan Kecamatan Batu Jaya, Pakis Jaya. Semoga dimudahkan segalanya oleh Allah. Insya Allah bisa bangun pondok di situ dan bisa pada silaturahmi ke sana. Amin Allahumma. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kisah Maulid ini identik mengarahkan dan memberikan perenungan bagi kita bahwasanya betapa hebat jasanya seorang ibu bagi anak-anaknya. Betul? Betapa luar biasa jasanya seorang bapak bagi anak-anaknya. Betul? Ibaratkan kita berjalan di hutan kehidupan, bapak yang di depan megang parang, dicacak-cacagin itu aral melintang sama bapak. Betul? Di belakang doa ibu kita yang mendorong kita untuk terus melangkah dan memberikan semangat. Betul? Di atas telapakan apa? Telapakannya para guru, para alim ulama, para wali-wali Allah, Rasulullah Muhammad SAW yang selalu memayungi kita karena beliau adalah Rasul sangat mencintai umatnya. Sampai-sampai umatnya Nabi mah paling enak, mau mati baru tobat, napas tinggal di kerongkongan masih bisa nyebut La ilaha illallah atau masih bisa nyebut Allah, dijanjikan bisa masuk surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma. Oh enaknya jadi umatnya Rasulullah, jadi umatnya Rasulullah. Nah ini kadang udah mati ya pada lupa. Biasanya kalau lata bujuk buneng begitu mati bujuk buneng. Benar-benar. Nauzubillahi min dzalik. Makanya perbanyak zikir biar latah lidahnya ketika sakaratul maut tanpa dibimbing pun dimudahkan oleh Allah membaca kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Kunci dalam hidup, kunci kesuksesan dalam hidup yang paling pertama, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, kita harus sami'na wa ata'na, jangan pernah durhaka kepada guru-guru kita. Yang ketiga, rubahlah kepribadian diri dari yang kurang baik menjadi lebih baik agar kita sadar bahwa kita hidup sebagai bermasyarakat, maka harus mau rukun sama tetangga. Betul? Kalau kita sadar beragama, kita harus tahu rukun di dalam agama kita. Islam rukunnya ada 5. Yang pertama syahad, yang kedua shol, yang ketiga zakat, yang keempat puas, yang kelima naik haji. Naik hajinya belum, mungkin duitnya belum ada. Betul? Anggaplah mik ini agama, anggap mik ini agama, naik haji belum, mungkin duitnya belum ada. Puasanya ada, alasannya saya mau nandur capek, dagang keliling capek, tinggal tiga nih agama dipegang nih, ya perhatiin. Tinggal zakatnya kagak, BLT aja saya ngerti, mungkin pantasnya dijakatin, betul? Tinggal lah kalau sholatnya kagak syahadat doang, itu juga waktu kawin. Kira-kira nih agama kepegang apa enggak? Jatuh apa enggak nih agama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka setidaknya kita rajin sholat, karena sholat itu as-sholatu imaduddin. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram Haji Januari, sholat sekali di Masjidil Haram di kota Mekah, maka sama dengan pahalanya sholat 100 tahun di Indonesia. Subhanallah. Amin Allahumma. Makanya manfaatkan benar-benar, apalagi ini mengambilnya yang golnya tadi. Ini jalannya ke Mesir dulu, ke Kairo dulu. Dimana di Mesir dulunya begini ceritanya. Prabu Siliwangi punya anak Rara Santang, Kian Santang, Walang Sungsang. Rara Santang, Walang Sungsang, Kian Santang dimimpikan oleh Nabi Muhammad suruh belajar agama Islam ke kota Mekah.
Pergilah Kian Santang lebih dulu, kemudian disusul oleh Walang Sungsang, kemudian disusul oleh Rara Santang, sekalipun dilarang oleh bapaknya. Kaburlah Rara Santang sehingga bertemu dengan Sang Hyang Danwasi. Kamu siapa? Saya anak Pajajaran, anaknya Prabu Siliwangi. Mau kemana? Saya dimimpi Nabi Muhammad suruh belajar agama Islam. Bagaimana saya bisa sampai ke Mekah? Kamu merem, kamu melek, sampailah di Mekah. Di suatu kisah yang lain, Raja Mesir istrinya meninggal. 40 hari puasa tirakat, pengen ketemu bini yang sama, wajahnya sama, pribadinya sama. 40 hari 40 malam kagak makan-makan, minta sama Allah. Dapat ilham, dapat isyarah, kamu pergi tawaf di Ka'bah. Ketika berkeliling di Ka'bah, Srok bertemu Rara Santang. Lah ini perempuan mirip banget sama mendiang bini gua. Disitulah Rara Santang dinikah sama Raja Mesir, punya anak Sesarik Nurullah jadi raja di Mesir, Sesarik Hidayatullah pulang ke Pulau Jawa jadi Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah. Dari Sunan Gunung Jati lah punya anak Kesultanan Banten. Betul? Nah, sebelum nyampe ke Mesir kemana-mana, Prabu Siliwangi di Subang Larang muridnya siapa? Muridnya Syekh Kuro. Syekh Kuro di mana? Di Karawang. Mentang orang Karawang kudunya sejarah. Bener gak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak nyanyi apa ente ya? Wadi janun temu orang telah nyanyi. Abi bareng nyanyi hiji lagu keramat ya, supaya ibu-ibu muda sing tambah keramat doana. Entah lobakeun zikir, lobakeun doa. Teu bisa zikirna bisa na Fatihah, sok lobakeun Fatihah. Sebab Fatihah eta ceuk Nabi langsung setel aja. Keramat yang 2 rep aja. Katanya Nabi, Allahumma